Halo, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau cash stuffing dari gajian bulan Januari. Memang sudah telat ya teman-teman buat bulan Januari ini, karena memang aku baru sempat buat edit videonya dan aku juga baru sempat buat uploadnya. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat buat budgetingnya ya. Seperti biasa, untuk tabungan rumah aku nggak ambil cash ya, karena aku langsung top up dari rekening. Dan selanjutnya untuk pendidikan anak aku, seperti biasa aku nabung 50.000 per bulan. Aku sadar banget kalau pendidikan itu makin kesini tuh makin mahal ya teman-teman. Pasti setiap tahun akan ada aja kenaikan, tapi aku nggak ada target nabungnya, jadi selagi aku masih bisa nabung, aku akan terus nabung. Dan di sini aku punya 1 juta, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 850 ribu. 1 juta 850 ribu. Alhamdulillah ya, jadi mudah-mudahan nanti saat anak aku udah sekolah dan aku butuh, semuanya itu bisa tercukupi, amin. Dan selanjutnya aku punya tabungan pendidikan untuk Rania. Rania itu adiknya suami aku. Dan alhamdulillah di sini terkumpul 200.000 rupiah. Masih sedikit memang karena ini baru bulan keempat aku mulai menabung untuk pendidikannya Rania. Dan selanjutnya aku punya tabungan dana darurat atau emergency. Di setiap bulannya aku tabungin sebesar 100.000 rupiah. Dan sekarang aku di sini sudah punya 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Alhamdulillah di sini aku ada 800.000 rupiah untuk dana darurat. Nah, untuk dana darurat ini juga aku nggak punya target nabungnya semana. Tapi kalau yang aku baca itu biasanya dibutuhkan 3-6 kali gaji, atau ada yang ngomong kalau udah berkeluarga 6-12 kali gaji. Tapi sekali lagi aku nggak mau bikin target buat tabungan dana darurat ini, karena aku mau kegiatan menabung itu menjadi kegiatan yang menyenangkan buat aku. Jadi aku nggak mau bikin diri aku stres sama target-target tersebut. Tetapi kembali lagi ya, kebutuhan masing-masing individu itu berbeda-beda. Jadi mungkin di sini buat teman-teman yang suka sama tantangan, teman-teman boleh kok bikin target-target tertentu gitu untuk menabung. Jadi silahkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan teman-teman. Dan tadi aku juga ada tabungan untuk perawatan rumah tangga. Jadi maksudnya perawatan rumah tangga di sini biasanya itu aku pakai kalau ada barang-barang yang rusak dan harus diganti atau diservis. Atau biasanya aku pakai juga untuk biaya-biaya maintenance, misalnya cuci AC atau mau laundry bed cover. Atau waktu itu aku juga pernah pengalaman waktu aku masih di kontrakan. Jadi waktu itu tengah bulan, masih tanggung bulan banget, dan pompanya tuh rusak. Jadi alhasil aku harus servis, dan akhirnya aku pakai uang tabungan karena aku udah gak ada pegangan lagi. Waktu itu dana tidak terduganya itu udah kepake. Nah dari situ aku mulai belajar buat bikin tabungan untuk perawatan rumah tangga. Karena tabungan yang aku punya itu juga udah ada posnya masing-masing. Jadi kalau misalnya aku pakai tabungan pendidikan anak aku atau tabungan yang lain untuk perawatan rumah tangga, itu nantinya akan berkurang terus ya teman-teman. Dan dari situ aku bikin tabungan untuk perawatan rumah tangga. Dan selanjutnya untuk medical dan pakaian, karena ini baru bulan kedua aku untuk nabung, jadi masih sedikit, aku masih sayang banget makainya, jadi aku masih simpen dulu. Dan selanjutnya untuk cicilan HP, di sini aku sudah punya 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta 150. 1 juta 150 ribu rupiah. Dan ini aku waktu itu ngambil handphone untuk suami aku pakai tabungan usaha aku. Jadi nantinya akan digantiin gitu, jumlahnya sebesar 1 juta 550 ribu. Insya Allah nanti 3 bulan lagi lunas ya teman-teman. Jadi memang aku dan suami sepakat untuk tidak menggunakan kartu kredit. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan yang mendesak atau yang urgent dan kita nggak punya uangnya, kita bisa pakai uang tabungan dulu, tapi harus komitmen untuk mengganti uang tabungan tersebut. Aku juga mau minta maaf sama teman-teman semua. Aku bikin video seperti ini, aku gak ada maksud pamer atau ria dengan penghasilan suami aku. Karena memang sebenarnya aku bikin video budgeting seperti ini itu merupakan salah satu hobi aku. Jadi dulu sebelum aku menikah pun aku udah senang banget gitu bikin anggaran untuk biaya kebutuhan sehari-hariku. Bahkan setelah menikah pun aku pernah mendapatkan penghasilan harian yang jumlahnya itu juga tidak tetap. Kadang dapat penghasilan, kadang seharinya itu aku nggak dapet. Mungkin nanti
Aku akan share ke teman-teman semua kapan-kapan aku mau bikin videonya. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih termotivasi lagi. Aku juga pernah nonton di salah satu videonya Kak Gloria. Jadi beliau itu suka sharing tentang self development atau kehidupan minimalis. Kalau kita mensyukuri suatu hal yang kita punya, maka barang yang kita punya tersebut nilainya itu akan bertambah. Dan di sini aku mau menganalogikan suatu barang tersebut dengan penghasilan. Jadi seandainya teman-teman sudah punya penghasilan, tapi penghasilannya itu menurut teman-teman belum mencukupi atau penghasilannya itu tidak tetap. Tapi alhamdulillah di sini teman-teman masih punya pekerjaan yang bisa menghasilkan, atau teman-teman masih bisa berusaha untuk mendapat sesuatu yang dihasilkan. Dan dengan penghasilan tersebut teman-teman juga bisa pakai untuk kebutuhan sehari-hari, dan teman-teman juga masih mempunyai fisik yang mumpuni untuk bekerja, untuk melakukan usaha. Maka dengan rasa syukur tersebut, penghasilan yang teman-teman miliki saat ini akan terasa lebih berarti dan bernilai. Selanjutnya aku mau update sinking funds di bulan Januari ini, Januari 2022. Alhamdulillah di bulan Januari ini aku punya budget 150.000 untuk sinking funds. Seperti biasa di pos pertama aku punya pos untuk SIM 20.000 per bulannya. Untuk pos yang ini aku bayarkan flat setiap bulannya Rp20.000, dan sekarang aku punya Rp140.000. Karena targetnya 200.000, insya Allah 3 bulan lagi selesai sesuai dengan target waktu yang aku tentukan. Insya Allah di bulan April nanti aku mau perpanjang SIM. Dan selanjutnya untuk uang cash saat lebaran ini, karena tinggal yang besar-besar, yang paling kecil ini ada Rp40.000 karena sisanya Rp130.000. Jadi aku bagi untuk uang cash itu Rp40.000 dulu. Mudah-mudahan nanti di bulan depan ada rezeki lebihnya ya. Jadi aku bisa perbesar tabungan untuk uang cash. Nah, di sini aku hitung tadi uang cash itu udah Rp400.000, jadi sisanya masih Rp600.000 lagi. Dan selanjutnya itu untuk kurban, karena di sini sisanya tinggal 90.000 lagi, jadi mau gak mau aku harus nabung yang 80.000. Sisanya nanti yang besar-besar ya. Mudah-mudahan nanti bulan depan ada rezeki lebih buat ngisi pos kurban dan cash yang lebih besar lagi. Dan di sini pos untuk uang kurban sudah ada 750.000 lagi, jadi insya Allah udah ada setengahnya. Mudah-mudahan nanti bisa tercapai sesuai dengan waktu yang sudah ditargetkan. Dan ini sisanya 10.000 aku simpan dulu aja, siapa tahu nanti bisa buat tambah-tambahan di bulan depan. Sekian dulu videoku kali ini. Kalau kalian suka sama videonya, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.